Sarua Pak lamun nanya ke kiai mana itu atau ka dukun deui nanya, "Yo, Bapak punten, ya anak arek kawin kira-kira saha nya?" cenah. Muka dua teh naon? Nih istikharah itu ya nanti kita dengarkan aja ke kiai ya. Tapi gini, kalau saya sih diajarin istikharah itu bukan kalau ada masalah kena gitu kak saya ya. Kalau istikharah kalau lagi ada masalah ya ente telat. Udah ada masalah baru ngadu. Yang bagus gimana? Sebelum ada masalah ente udah istikharah. Istikharah itu kan minta pilihan gitu. Minta pilihan, minta petunjuk untuk memilih gitu. Nah, kalau kita istikharah tiap malam, Pak. Nih, kalau malam itu amalannya itu sholat hajat, terus istikharah. Kalau habis tidur berarti tahajud, hajat, istikharah, witir, gitu kan. Dua aja dua. Gitu. Nah, itu kalau istikharah itu langkah kita teh Pak, langkah kita selalu di apa namanya? Diberikan petunjuk oleh Allah tanpa sadar, Pak. Kan kita menemukan nih, ada orang cek bahasa Sunda mah netek semplek, nincak semplaknya. Gitu ya. Netek semplek, nincak semplak. Jadi manehna mah ngalangkah naon ge salah we eta mah. Ek dagang rugi wae. Digawe can aya nu nerima. Salah we. Kawin jeung nu salah deh gitu. Jadi nanti hirup nanti loba salah we gitu tah. Ibu nanti tiga nemu kumaya gitu. Nah, ayat gitu kan Pak. Nah, kalau kita istikharah mah setiap keputusan kita itu selalu diberikan petunjuk walaupun tanpa sadar Pak. Ternyata bener orang kieu teh. Kita taunya teh apa? Sudah kita laksanakan sekian tahun tuh kan cek urang ge coba lamun urang teu ka dieu. Coba lamun urang harita kawin kasih ieu. Moal mungkin urang kieu. Bisa jadi ayeuna kan lamun kieu ka dieu. Eta kitu kan? Kata kudu eta deui, bener sudah diberi petunjuk gitu. Tenang dalam keseharian itu tenang. Petunjuk itu selalu datang walaupun tanpa istikharah lagi, udah istikharah tiap hari, tiap malam. Itu yang bagus begitu. Nah, kalau ada masalah itu ada berbagai cara Pak istikharah itu. Ada yang misalkan habis sholat kemudian langsung buka Quran, lihat huruf pertama. Huruf pertamanya apa? Kalau kho, jajaran pertama nih, ada macam gini. Kalau ketemu ayat yang ada hurufnya, lihat hurufnya duluan kho apa shin. Kho itu khair, shin itu syarrun, jelek. Kalau misalkan dari huruf pertama yang diketemui kho, berarti khair itu bagus. Kalau di huruf pertamanya dilihat gitu shin, berarti syarrun. Ada yang begitu. Ada yang modelnya dihitung dari ayat tadi baris ke-14. 1 2 3 4 5 6 14. Kalau 14-nya ada kho, ya berarti khair. Kalau shin berarti syar. Ada. Itu macam-macam kiai beda-beda, Pak. Beda-beda macam-macam kiai itu. Nah, tetapi makanya kalau yang lebih aman tadi setiap malam istikharah, maka apapun yang dilakukan itu diberikan jalan atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada begitu, Pak. Jadi terus bagaimana kalau hasilnya beda? Sekarang Ayu Ting Ting, besok Persik, Dewi Persik, besok lagi namanya gampang, Pak. Tinggal ambil remote-nya, ganti channelnya. Nyati Bang Dewi Persik jeung Ting Ting pasti lagi di remote meureun. Hah? Tinggal ambil remote-nya ganti channelnya. Kalau YouTube ya tinggal digeser. Gampang itu mah. Jadi kalau istikharah, kapan berakhirnya istikharah? Terus-terusan Pak, sampai hati kita merasa tenang, nyambung, tak gitu ta. Tak gitu. Kalau masa ini apakah nih kawin jeung saya apa Aisyah apa Khadijah?
gitu ya. Amun dina zahir mah misalkan dina zahir ya geulis kabeh gitu. Ya. Geulis kabeh, nyaheun kabeh. Nah, terus teh urang anu leuwih tek kan aya pasti orang mah. Habis istiqoroh itu nanti ada tek gitu. Yang enggak mungkin datang bisikan. Sep, pilih si ieu. Ya urangna ge reuwas atuh. Nya moal mungkin. Ya dina hate pasti aya tek gitu Pak. Nah itu siapa yang tahu? Ya Bapak sendiri yang melakukan istiqoroh. Kalau yang lain-lain enggak. Nanti ada rasa trek gitu dah, klek gitu. Lebih tenang gitu yang ini. Nah, atau nanti juga ditampakkan sama Allah. Tek we urang teh gering. Saha nu datang teh heula? Gitu nya. Saha nu datang teh heula? Atau saha nu paling ngeunah? Masakana misalkan datang ya perempuan 2 saat udah paling datang duluan jodoh saya cek orang teh hati orang tak kena datang teh iya ya berarti jodoh orang soalnya orangna diikrarkan gitu siapa yang paling enak misalkan ya tak atau siapa yang paling tulus kelihatan Pak itu nanti nampak kalau perempuan ya sarua Pak lamun nanya ke kiai mana itu atau ka dukun deui nanya yo Bapak punten, ya anak arek kawin kira-kira saha nya cenah. Cek si abahna teh geus mana we lah cenah. Kabeh ge nu bisa ieu pan nebak-nebak doang. Kitu lamun kebenaran alus tuh kan cek abah ge tuh gitu ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Aing teh rumah tanggana awet rajet nya mal ngaku ieu. Ya emang ge aya kurang nasi kareta dihitung teh kitu cek dukunna teh. Kitu, dukun mah ngeklaim doang. Coba ge ke lamun budakna pas wae ribut wae di rumah tanggana datang deh ka dukun eta teh cek dukun teh nyapan harita ge di wartosan neng jang memang ge aya kurang alusna cieu keur harita teh ngomong gitu ieu teu ngomong gitu ieu dukun mah nebak-nebak gungkul kiai kumaha nya hampir sarua lah kiai sebenarnya semua nu nyahoun ieu masa depan mah nggak ada yang tahu ini sedepan mah gini kan ini ya itu contoh ya G mau nambahin nggak cukup ada terus yang apa ya udah 2 ada satu lagi ada lagi udah yang ketiga ada apa takdir itu kan bisa datang ya takdir. Apa yang dimaksud dengan takdir? Apakah takdir itu datang belakangan? Apakah duluan? Ya jelas datang belakangan. Saya kasih tahu. Takdir itu berarti ketetapan, artinya ketetapan. Takdir, ketetapan. Atau ukuran takdir itu, sesuai dengan ukurannya. Takdir itu bisa terkait atau terqaid. Ada qaid. Terkait. Nah sebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang terkait dengan hal lain, takdir yang terkait dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu di mana ada sebab maka ada akibat. Maka untuk menemukan akibat maka carilah penyebabnya. Yang kita lakukan adalah melakukan penyebabnya. Orang pinter itu penyebabnya adalah rajin belajar pinter, rajin usaha kaya, ya kan? Itu kan hukum kausalitas. Hukum kausalitas dalam bahasa yang lain disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukum Allah. Secara umum kalau benda dilemparkan ke atas maka jatuh ke bawah. Ini kausalitas. Kenapa? Karena ada daya gravitasi. Tetapi kalau di dunia di bulan ketika ada barang dilempar maka tidak ada. Jadi jatuhnya benda ke bawah itu diakibatkan ada gaya gravitasi. Nah,
Tapi ada tempat lain nggak ada gravitasi. Artinya ada takdir yang memang bisa dilakukan terkait ada hukum sebab akibat, ada juga yang tidak. Ada kan? Tahu-tahu orang itu kaya, ada nggak? Tahu-tahu si Farel nyanyi di istana, beunghar ayeuna. Usahana kan teu berat teuing. Beunghar, kaya sekarang. Tahu-tahu orang berkarir dari bawah set, hebat, main tereng, jadi jenderal bintang 2, ngeusan. Gitu kan tak? Itu kan ada yang nggak terkait, ada. Nah, tapi Allah supaya ini menjadi sangat manusiawi, sangat sunatullah, Allah juga bikin aturan. Karena kamu melakukan ini ya udah gitu kena. Tetap harus ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Tetapi hukum ini tidak bisa disamakan kepada semua orang, nggak bisa. Karena berapa banyak penyanyi sekarang nggak pernah tenar-tenar. Si Pare kakarak nyanyi berapa tahun sudah tenar, kan hebat. Tidak semua. Sehingga setiap orang ada takarannya. Ada takarannya disebutnya namanya takdir. Takdir itu kan takaran. Orang mah ngaji ya bisana sakieu ngan bisa kitab ieu misalkan. Misalkan saya ya emang iya bisana ka sakieu. Ya guru saya ngajinya waktunya sama misalkan. Interval waktunya sama 20 tahun tapi dia bisa kitab segini. Memang takarannya beda gitu karena kapasitasnya beda. Itu takdir. Karena itu takdir itu dibuat misteri sama Allah. Ya, tidak. Kalau misteri artinya apa? Taunya di belakang kan, misteri itu. Kalau taunya di depan apa namanya? Ya bukan misteri. Sekarang ngapain kita rajin usaha? Karena kita punya harapan takdir kita yang dimisterikan itu. Takdir kita itu seperti apa kita nggak tahu. Bisa jadi kita kaya. Berharapnya kan kita kaya berarti. Minimal cukup. Kayak gitu. Kenapa anak ini sekolah? Kenapa kita mensekolahkan anak-anak? Karena kita nggak tahu takdir anak kita itu seperti apa. Maka kejarlah takdir itu dengan hukum kausalitas itu. Sebab akibat. Siapa belajar pintar, siapa usaha kaya. Itu sebab akibat. Nah ketika dia di puncak tujuan itu seperti bagaimana? Yaitu nanti apakah dia sanggup menerimanya atau tidak. Yaitu tadi. Jadi takdir itu mesti di belakang Pak Haji. Karena itu takdir itu misteri. Nanti kalau kita sudah ini tahu, oh ternyata hasilnya begini. Gitu. Oh lamun kawin ka ieu, geuning hasilnya kieu. Apakah misalkan nyandung itu takdir? Nyandung itu takdir. Ya kalau sudah kejadian takdir. Kalau belum ya perencanaan. Tapi kalau misalkan punya niat tapi nggak berani, ya masalah. Ya kan? Lamun hayang ripuh, nyandung. Pasti ripuh. Dijamin ripuh. Nu beunghar Pak, yang saya bilang dulu itu 4 orang yang boleh poligami itu 4 orang kan. 1 penguasa, raja, nu kedua orang kaya, nu katilu kiai. Kiai tong dipohokeun tong. Nu kaopat nu kaopat nu gelo. Nu nekat gelo. Ya. Penguasa lain, beunghar henteu, kiai lain, kawin deui. Yang mun teu gelo nya sombong, gelo pada begitu. Gila Pak itu. Gila. Pada akhirnya apa yang diusahakannya itu menentukan nasibnya. Nah, ketika nasibnya sudah ajag, itulah takdirnya gitu. Orang rajin baca, rajin belajar, pinter. Ya, karena dia pinter, dia kerjanya enak gitu lah kira-kira. Jadi manajer, ya jadi pegawai, kan ada enaknya. Maka itu nasibnya itulah kemudian pada akhirnya membentuk takdirnya. Itu takdirnya, itu nasib itu. Pada akhirnya menentukan takdirnya itu.
Ya? Ya nasib pasti dirubah. Takdir juga bisa dirubah, Pak Haji. Karena kita nggak tahu takdir itu, kan di belakang takdir mah. Kita nggak tahu. Nih contoh-contoh. Saya anak petani. Biasa saja gitu. Ya, takdir bukan? Takdir saya ya. Takdir saya anak petani, takdir. Tapi saya ingin merubah yang tadinya miskin misalkan, atau tidak kaya lah, miskin dengan tidak bisa kuliah ya. Nah, terus saya mengusahakan, namanya kasab, usaha. Nah, ingin menentukan nasib, tek jadi PNS pan ya. Jadi PNS ini nasibnya, karena ini nasibnya inilah takdir dia. Tapi kan terus berkembang, udah statis takdir. Nasib tidak statis, terus berkembang. Ketika jadi PNS nih, lamun bener meureunana jadi naik deui, lamun eta takdirna deui, nasibna deui jadi kasih. Engke lamun bener deui meureunana nasibna jadi kepala sugan. Itu eta nasib itu terus dirubah. Nasib itu ya pada akhirnya itulah takdirnya. Ketika di ujung itu ya ini takdirnya gitu. Seperti itu. Kos tadi menyandung yang kajenteuing nyandung mah ari hayang mah nyantong tadi nyandong kieu ngomongna sigana ditakdirkeun nyandung neng. Wah eta eta mah geus tinggal eta we. Eta mah biasa itu. Entong gitu eta. Sigana urang ditakdirkeun nyandung ieu kumaha nya cek neng ieu. Duh cenah. Asan orang mau bisa balik ya. Itulah, saya kira itulah. Jadi jangan dikaitkan seperti itu. Ya pada akhirnya mudah-mudahan kalau memang sudah kejadian berarti namanya takdir. Tapi takdir itu tidak statis. Henteu mentok henteu takdir mah. Terus berusaha tuh. Wah, us nyandung teh geuningan ribut wae nyanggesan nyandung nu kaduana teruskeun. Takdir deui pada takdir. Ya. Kata Sayyidina Umar, saya menghindari takdir yang satu menuju ke takdir yang lain. Ya, maksudnya apa? Nanti minggu depan.